Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Jumat 6 Mei 2022, yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah penderitaan Kristus menjadi teladan bagi kita. Saudara yang dikasihi Kristus, Petrus mengalamatkan surat ini kepada budak-budak Kristen di dalam jemaat. Ia menekankan pentingnya tunduk kepada atasan. Beberapa budak yang baru bertobat mengira bahwa kemerdekaan mereka secara rohani juga menjamin kemerdekaan mereka secara pribadi dan secara politik. Petrus mengingatkan para hamba akan panggilan Allah kepada mereka untuk berbuat baik dengan cara tunduk, taat kepada majikannya sekalipun harus menderita. Karena Kristus pun telah memberikan teladan yang demikian. Penderitaan yang kita jalani harus membawa kita pada suatu proses untuk menuju suatu kehidupan yang benar. Tuhan Yesus mengetahui mengapa Dia menderita, bukan karena dosa, tetapi karena kebenaran. Kalau kita menderita, hendaklah menderita karena kebenaran yang akan mendapat pujian, bukan karena dosa. Kita akan menang terhadap penderitaan kalau kita mengikuti teladan Kristus. Mengikut Yesus bukanlah menyangkal adanya penderitaan, karena Yesus sendiri mengalami penderitaan. Yesus merasakan sakit hati, dihianati, luka yang begitu dalam. Yesus datang bukan membuat kita kebal dari penderitaan. Dia datang untuk memberi hidup yang berkemenangan, sehingga kita bisa menghadapi penderitaan dan bukan lari dari penderitaan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan yang lepas dari penderitaan. Dia adalah gembala yang baik, terlebih dahulu mau menderita untuk membela kehidupan kita, bukan karena kesalahan dirinya. Penderitaan bukanlah menghambat kerohanian kita. Sebaliknya, penderitaan justru dapat menjadi jalan pertumbuhan rohani. Jika kita mengizinkan penderitaan melatih kita, maka kita dapat lebih dekat kepada Allah dan firman-Nya. Petrus memahami bahwa penderitaan yang dialami oleh Kristus merupakan bagian dari rancangan Allah yang kekal dan baik. Petrus juga menyadari bahwa tujuan akhir dari penderitaan Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, barang siapa yang memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus, ia harus mempersiapkan dirinya untuk menderita. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Menderita di dalam arti sanggup menanggung resiko hidup dalam kebenaran dan kerelaan untuk memberitakan Injil. Petrus menulis surat ini untuk memberikan semangat kepada orang Kristen yang bingung karena sedang mengalami penderitaan. Kristus rela diperlakukan tidak adil, tapi Ia tidak membalas karena Ia mau menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hal ini menjadi motivasi bagi orang percaya tak kalah dalam hidup menghadapi penderitaan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, sebab Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebagai pengikut Kristus, melalui firman ini, kita diingatkan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan harus menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Seperti yang dikatakan Paulus dalam jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada saatnya kita tidak perlu mempertahankan hak kita demi kemuliaan Tuhan, termasuk di gereja, di mana ada orang yang membenarkan terjadinya keonaran dengan alasan kasih itu harus dalam kebenaran, lalu menganggap boleh berkelahi atau bertengkar di gereja. Urusan kita dalam setiap keadaan dan di setiap tempat adalah melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita akan bersikap benar dan memuliakan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami betapa Kristus telah menjadi teladan bagi kami. Apa yang telah Ia alami adalah sebagai bukti kasih-Nya kepada kami. Ia telah menyelamatkan kami. Biarlah kami tetap di dalam lindungan kasih Tuhan, melakukan kebaikan. Janganlah kiranya kami mendapat hukuman karena dosa dan pelanggaran kami. Kalaupun kami harus menderita oleh karena mengikut Engkau, biarlah kemuliaan Allah hadir dalam diri setiap orang yang percaya. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberangkatkan kami dengan meneladani Engkau dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.